Coba lihat peta Indonesia. Luasnya 5 juta kilometer persegi, dengan 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi dari semua pulau itu, lebih dari separuh penduduk Indonesia hanya tinggal di satu pulau, Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk 2020, penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 56,10% atau 151,6 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal luas Pulau Jawa hanya 128.297 km persegi, kurang dari 7% dari total daratan Indonesia. Dengan luas yang sempit itu, kepadatan penduduk angka ini menjadikan Jawa sebagai pulau terpadat di dunia. Jawa mencapai lebih dari 1.100 jiwa per kilometer persegi, sebuah rekor yang tercatat dalam Guinness World Records. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Kenapa bukan Sumatera yang lebih luas? Atau Kalimantan yang kaya sumber daya? Atau Papua yang eksotis? Jawabannya ternyata bukan cuma soal sejarah, tapi juga geografi, vulkanologi, dan kebijakan kolonial yang berlanjut hingga kini. Jawa adalah pulau vulkanik. Lebih dari 45 gunung api aktif membentang dari ujung barat sampai timur, termasuk Merapi, Semeru, Bromo, dan Krakatau. Letusan gunung berapi bukan cuma membawa bencana, tapi juga berkah besar. Abu vulkanik yang disemburkan mengandung mineral yang menyuburkan tanah. Menurut penelitian tim Geologi Institut Teknologi Bandung, tanah vulkanik di Jawa adalah salah satu yang paling subur di dunia. Mampu ditanami terus-menerus selama ribuan tahun tanpa pupuk kimia. Sejak masa praaksara, tanah subur ini mendukung pertanian intensif. Padi tumbuh subur, bisa panen berkali-kali setahun. Bahkan hingga kini, setengah dari produksi beras Indonesia berasal dari Jawa. Tidak hanya padi, tembakau, tebu, kopi, dan teh juga tumbuh subur di lereng-lereng Gunung Jawa. Secara sederhana, tanah subur sama dengan bisa memberi makan banyak orang sama dengan populasi tumbuh cepat. Inilah fondasi pertama mengapa Jawa jadi pusat penduduk. Kerajaan-kerajaan besar Nusantara memilih Jawa sebagai pusat kekuasaan mereka. Kenapa? Karena tanah subur bisa menghasilkan surplus pangan untuk membiayai kerajaan dan membangun monumen raksasa. Abad ke-8, Kerajaan Medang atau Mataram kuno membangun Candi Borobudur dan Prambanan butuh puluhan ribu pekerja dan logistik besar. Ini bukti kekuatan ekonomi Jawa sejak dulu. Puncaknya, Majapahit tahun 1293 sampai 1527 menguasai hampir seluruh Nusantara. Sejarawan Slamet Muljana dalam bukunya A Story of Majapahit yang diterbitkan tahun 1976 menjelaskan bahwa pusat kekuasaan Majapahit di Jawa Timur menjadi pusat pemerintahan, budaya, agama, dan ekonomi yang mengendalikan jalur perdagangan internasional. Kesultanan Demak, Pajang, Mataram Islam, hingga Surakarta dan Yogyakarta semuanya tetap memilih Jawa sebagai basis kekuasaan. Ribuan tahun sebelum kerajaan-kerajaan itu berdiri pun, Pulau Jawa sudah menjadi pusat peradaban. Tahun 1596, Belanda datang. Tahun 1602, mereka membentuk VOC, sebuah kongsi dagang paling kuat sepanjang sejarah. Mereka jadikan Jawa pusat kekuasaan dan perdagangan selama lebih dari 300 tahun. Infrastruktur dibangun di Jawa. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sepanjang 1000 km, Pelabuhan Tanjung Priok, rel kereta api pertama di Asia, semua terpusat di sini. Pulau lain sepi, hanya jadi pemasok bahan mentah. Inilah awal mula ketimpangan yang kita lihat sekarang. Tahun 1830, Gubernur Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa.
Petani Jawa dipaksa menanam komoditas ekspor dan menyerahkannya ke Belanda. Akibatnya, rakyat Jawa menderita kelaparan hebat tahun 1840-an. Puluhan ribu meninggal karena tanah mereka tak bisa ditanami padi. Tapi justru dari sinilah Jawa semakin padat. Petani dari desa-desa dipaksa tinggal di perkebunan. Urbanisasi paksa terjadi. Clifford Geertz, antropolog ternama, dalam bukunya Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia, menggambarkan bagaimana sistem tanam paksa kolonial menciptakan tekanan penduduk dan kemiskinan struktural di pedesaan Jawa. Tahun 1900, populasi Jawa melonjak dari 3 juta di tahun 1700 menjadi 28 juta jiwa. Pemerintah kolonial sebenarnya sudah sadar akan ketimpangan ini. Sejak 1905, mereka mulai menjalankan program kolonisasi, memindahkan penduduk Jawa keluar pulau. Sebuah studi akademis mengenai catatan sejarah di Pulau Sumatera mengungkapkan realita menarik. Penelitian terhadap gelombang masyarakat kolonis Jawa di Pringsewu tahun 1925 sampai 1945 menjelaskan bahwa kolonisasi merupakan salah satu program kebijakan politik etis. Kolonisasi pertama dilaksanakan di daerah Gedong Tataan, Lampung, dengan desa kolonisasi pertamanya yaitu Beegland. Disertasi J. van der Zwaal tahun 1936 berjudul Inlands Gemeentewezen in Zuid-Sumatra en Java Transmigratie mencatat bahwa pada tahun 1931, koloni Jawa di Gedong Tataan sudah berjumlah sekitar 30.000 jiwa, dan di Wonosobo 3.500 jiwa. Memang hasilnya masih sederhana setelah 25 tahun kebijakan transmigrasi. Namun pada tahun 1932, transmigrasi mulai digencarkan hingga 15 sampai 20.000 orang Jawa pindah ke Sumatera Selatan setiap tahunnya. Setelah kemerdekaan, program ini dilanjutkan dengan nama transmigrasi. Jutaan orang dipindahkan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Tapi hasilnya belum maksimal. Banyak transmigran yang gagal beradaptasi atau kembali ke Jawa. Setelah Jepang kalah, Indonesia merdeka tahun 1945. Tapi apa yang terjadi? Jawanya tetap jadi pusat. Karena sejak zaman kolonial, semua sudah terpusat di Jawa. Ibu kota di Jakarta, bandara utama di Jakarta, pelabuhan utama di Jakarta, universitas tertua di Jawa. Semua di Jawa. Akibatnya, orang dari daerah lain berbondong-bondong pindah ke Jawa. Mereka cari kerja, cari pendidikan, cari hidup yang lebih layak. Ini yang disebut urbanisasi massal. Jakarta sendiri tumbuh jadi megapolitan dengan 30 juta jiwa di area Jabodetabek, salah satu aglomerasi perkotaan terbesar di dunia. Tommy Firman dalam penelitiannya di Bulletin of Indonesian Economic Studies tahun 1992 tentang pola pertumbuhan penduduk urban di Jawa, mengamati munculnya kawasan peri-urban yang tumbuh cepat dan koridor yang menghubungkan kota-kota besar. Ia juga membahas implikasi kebijakan dari temuan ini, termasuk perlunya desentralisasi dan pemerataan pembangunan. Ditambah lagi, angka kelahiran di Jawa tinggi, sementara angka kematian rendah karena fasilitas kesehatan lebih baik. Hasilnya, Jawa yang luasnya cuma 6,7% dari Indonesia, dihuni 56% penduduk Indonesia. Ada untung ruginya konsentrasi penduduk di Jawa. Sisi positif, roda ekonomi muter cepat, investasi masuk, infrastruktur maju. Sekitar 60% aktivitas ekonomi Indonesia ada di Jawa. Sisi negatif, kemacetan para Jakarta masuk dalam salah satu kota termacet di dunia. Polusi udara, banjir rutin setiap tahun, alih fungsi lahan pertanian mencapai 100.000 hektar per tahun. Kualitas hidup menurun karena fasilitas kewalahan, sekolah overload, rumah sakit penuh. Sementara itu, pulau-pulau lain kekurangan tenaga kerja dan sumber daya manusia. Penelitian Lembaga Ketahanan Nasional mencatat bahwa banyak lahan di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa kegiatan pertanian karena kurangnya sumber daya manusia. Ketimpangan makin terasa.
Pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan ini melalui pendekatan baru, Indonesia sentris. Pembangunan infrastruktur digencarkan di luar Jawa, mulai dari tol Trans Sumatera, Trans Kalimantan, hingga pengembangan pelabuhan hub di Bitung dan Makassar. Dan langkah paling ambisius yang kini telah berdiri tegak adalah IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Visi kotanya kini sudah nyata, bukan lagi sekadar maket di atas kertas. Namun tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah megahnya pembangunan yang berlangsung, publik masih terus menyoroti janji konsep Forest City. Apakah pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan, ataukah akan muncul dampak ekologis yang baru terlihat dalam jangka panjang? Belum lagi persoalan pembiayaan yang diperkirakan mencapai sekitar 466 triliun rupiah. Ketika infrastruktur dasar mulai rampung, perhatian kini beralih pada satu pertanyaan penting. Mampukah investasi swasta dan aktivitas ekonomi tumbuh cukup cepat untuk menghidupkan kota ini? Fase pembuktian baru saja dimulai. Waktu yang akan menjawab apakah IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu mengurangi dominasi Pulau Jawa, atau menghadapi tantangan yang membuat proses transformasi tersebut berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Fenomena pemusatan penduduk seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Korea Selatan, 50% penduduk di Seoul. Jepang, 30% di Tokyo. Inggris, 15% di London. Mesir, 95% di sepanjang Sungai Nil. Setiap negara punya cerita sendiri, tapi Indonesia punya tantangan unik karena geografi kepulauan. Peneliti Profesor Nawianto dari Universitas Jember dalam studinya tentang migrasi dan perluasan frontier di Karesidenan Besuki tahun 1870 sampai 1970 yang dipublikasikan di jurnal Naditira Widya menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 100 tahun sejak 1870 terjadi pertumbuhan penduduk pesat di Jawa Timur akibat arus migrasi besar-besaran dari Madura dan Jawa sendiri. Ini menunjukkan bahwa sejarah panjang konsentrasi penduduk sudah mengakar. Jadi, apa yang bisa kita petik? Pertama, faktor alam, tanah vulkanik subur adalah anugerah sekaligus tantangan. Kedua, faktor sejarah, kerajaan kuno, kolonialisme, hingga kemerdekaan semua berpusat di Jawa. Ketiga, efek bola salju, semakin maju, semakin banyak orang datang, semakin maju lagi. Tapi sejarah mengajarkan bahwa pusat peradaban bisa berpindah. Tidak ada yang abadi. Romawi pindah ke Konstantinopel. Baghdad jatuh. London tidak lagi jadi pusat dunia. Perubahan adalah keniscayaan. Indonesia punya kesempatan untuk mendesain ulang pusat pertumbuhan. IKN adalah salah satu upaya. Tapi yang lebih penting adalah pemerataan pembangunan di seluruh pelosok. Karena Indonesia bukan cuma Jawa. Kekuatan bangsa ini justru terletak pada keberagaman seluruh pulau yang saling bekerja sama. Pertanyaan terakhir untuk kita semua, apakah kita akan terus membiarkan Jawa sesak dan pulau lain sepi? Atau kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih merata? Jawabannya ada di tangan kita. Pemerintah sudah memulai. Sekarang giliran kita sebagai warga negara untuk mendukung dan berkontribusi.